Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan serta iman yang kokoh untuk dapat melaksanakan amal ibadah kita pada malam hari ini, yaitu salat Isya dan tarawih yang berjamaah. Semoga amal ibadah kita mendapat ridhonya. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqomah sampai dengan akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan ibadah puasa adalah untuk mencapai kesucian hakiki yang hanya dapat dicapai oleh mereka yang melaksanakan ibadah puasa, tidak hanya untuk menahan lapar dan dahaga, akan tetapi puasa yang mampu mengekang keinginan-keinginan kotor nafsunya yang setiap saat bergejolak. Hasilnya bermuara pada pencapaian derajat takwa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183, la'alakum tatakun. Dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 136, orang yang bertakwa mempunyai ciri yang pertama adalah orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang dan sempit. Kedua adalah orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga adalah orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan yang keempat adalah orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan mereka tidak meneruskan perbuatan yang keji itu. Puasa yang menimbulkan disiplin sosial yang akan muncul dari rasa empati, bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ini merupakan takwa sosial, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahayanya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar apabila dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Inti dari firman Allah tersebut adalah kebajikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ialah meyakini rukun iman dan mengamalkan rukun Islam. Memberikan hartanya untuk kepentingan sosial, yaitu anak-anak yatim, famili dekat maupun jauh, dan yang membutuhkan pertolongan, fakir miskin, musafir, dan peminta-minta. Dengan demikian, puasa dapat membentuk manusia sempurna atau insan kamil, sehingga tujuan berpuasa untuk menjadikan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dapat tercapai. Sifat yang terbentuk selama bulan Ramadan itu seharusnya akan terus melekat pada dirinya setelah Ramadan berlalu. Itulah buah dari training yang berhasil selama 1 bulan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah, di mana Allah mewajibkan atas kalian mempuasakannya. Di bulan Ramadan dibuka pintu-pintu langit, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu segala setan. Di bulan ini ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang terhalang dari kebaikan malam itu, maka sungguh ia tidak akan kebagian apa-apa. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i. Dalam hadis tersebut tentang neraka yang dikunci dan setan yang dibelenggu, ditafsirkan bahwa kita tidak akan kemasukan setan atau berdosa. Apalagi pada bulan Ramadan, dosa kita diampuni semua. Bukankah setan sedang tidak absen karena masih dibelenggu?
Nanti pada saat Idul Fitri kita sudah bersih lagi, kembali ke fitrah layaknya bayi baru lahir tanpa dosa. Sering kita dengar kata-kata orang yang melarang atau menasihati untuk tidak berbuat salah atau berbuat dosa dengan ucapan, ingat ini bulan puasa, sehingga takut sekali untuk berbuat dosa atau kesalahan dalam bulan Ramadan. Padahal yang dimaksud dalam hadis itu adalah kita sendiri yang harus menghindari neraka, membelenggu setan-setan yang selalu mengajak kita ke arah neraka, dan sebaliknya memperbanyak ibadah agar kita menuju pintu surga. Memang ada sebagian orang yang secara konkret mencoba untuk menutupi pintu-pintu neraka dengan menutup semua tempat hiburan, panti pijat, spa, karaoke, dan lain-lainnya selama bulan Ramadan. Seolah-olah selama bulan Ramadan orang harus berhenti selingkuh. Tetapi usai Ramadan boleh semaunya. Inilah barangkali yang disebut dengan kadarkum. Kadang-kadang sadar di kala bulan Ramadan, kadang-kadang kumat setelah bulan Ramadan. Hal inilah yang memberikan kesan bahwa saat Ramadan kita tidak boleh berbuat salah. Padahal bukankah Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikat pencatat amal adalah Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikat yang sama baik pada bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Sebenarnya cara mengekspresikan itulah yang salah. Seolah-olah kita didorong untuk berhati-hati serta takut akan murka Allah, berharap rahmat Allah hanya pada bulan Ramadan dan tidak di luar bulan Ramadan. Harus disadari bahwa berbuat baik dan berbuat jelek tetap dinilai berpahala dan berdosa kapan dan dimanapun. Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bekerja di semua waktu dan semua ruang. Kapanpun, dimanapun engkau dihadapkan pada di sana ada monitor yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tidak suatu ucapan pun yang diucapkan, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran surat Al-Qaf ayat 116 dan sampai dengan 18. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tidaklah tepat usaha menahan diri hanya dihayati sebagai upaya menangguhkan sementara dan untuk melampiaskannya sampai setelah Ramadan. Oleh karena itu, orang yang berpuasa dengan penuh kepercayaan dan syarat dengan perhitungan dan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana diistilahkan Rasulullah SAW sebagai ihmanan wa ihtisaban, berjanji dalam dirinya. Pertama, selagi ada peluang untuk jujur, aku tidak akan sombong. Yang kedua, selama masih ada makanan halal, aku tidak akan menyentuh yang haram. Yang ketiga, jika masih ada celah atau kekurangan di dalam diriku, aku tidak akan pernah mencari celah-celah orang lain. Yang keempat, selagi rezeki dari Allah itu masih ada di bumi, aku tak akan pernah meminta rezeki kepada selain Dia. Dan yang kelima, sebelum menginjakan kaki ke surga, aku tidak akan pernah melupakan tipu daya setan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pantaslah bagi orang-orang salafus saleh apabila berada pada akhir Ramadan akan bersedih karena ditinggalkannya. Mereka merasa tidak ada jaminan untuk bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan berikutnya. Mereka menangis khawatir jika amal ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Mereka berusaha melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan mensucikan jiwanya dan selalu berusaha membersihkan jiwanya dirinya dari dosa dengan mengharapkan kehidupan akhirat, sehingga ketika ia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tenang tanpa sedikit pun ragu dan khawatir. Akhirnya, semogalah kita dapat memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan harapan semoga Allah memberikan kesehatan, kemudahan kepada kita untuk melaksanakan saum tahun ini sehingga dapat menuai keberkahan, mendapatkan ridhonya serta mencapai derajat yang dijanjikan Allah, yaitu derajat muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.